Halo guys, selamat datang di podcast Sinoni. Oke, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau bawain cerita dari salah satu teman aku. Thanks banget udah share cerita ini. Tanpa basa-basi, langsung aja kita dengerin cerita ini. Jadi cerita ini terjadi di tahun 2012, kalau nggak 2011-an. Widi ini masih kelas 6 SD. Nah, dia sekitar jam setengah 10 malam, dia itu nonton kuda lumping sama beberapa temannya di belakang SD-nya si Widi. Di situ ada lapangan besar banget. Sebenarnya kejadian ini bukan terjadi di saat dia lihat kuda lumping ya, soalnya kan kebanyakan kalau kuda lumping tuh pasti ada yang dilihatin, ada yang kesurupan, nah kayak gitu. Kejadiannya itu nggak ada di tempat situ. Dia nonton sama temennya. 15 menit kemudian ini Widi dijemput sama pamannya. Waktu pulang itu si Widi dijemput pamannya pakai motor. Lah dia pas perjalanan pulang ke rumahnya tuh, dia tuh kan lewat pabrik gede, udah lama banget nggak dipakai, udah puluhan tahun lah. Pabrik itu tuh zaman dulu itu rame, sekarang sepi. Sebut aja namanya pabrik nanas ya, tapi setiap orang sini pasti tahu lah kalau setiap orang lewat situ tuh udah ngerasain hal-hal yang ganjil. Terkenal banget kalau memang tempat itu angker. Dan sesampainya di rumah, si Widi ini diajak balik lagi sama pamannya buat beli gula kacang. Kalian tahu kan makanan gula kacang yang dari gula merah, ada kacangnya. Nah itu, soalnya anaknya ini minta gula kacang, dan yang jualan ini kebetulan ada di tempat kuda lumping. Akhirnya Widi, pamannya, sama anak pamannya ini bocengan bertiga balik lagi lewat pabrik nanas itu lagi. Setelah sampai di tempat orang jualan gula kacang, si Widi ini pamit ke pamannya. Bentar ya Pak, dia mau lihat, bentar aja mau lihat sama teman-teman. Akhirnya kan dia ketemu sama teman-temannya tuh. Lah saking asyiknya lihat, dia tuh sampai lupa kalau tadi itu dia sama pamannya. Pamannya nyariin Widi nggak ketemu. Akhirnya kan pamannya ninggalin si Widi. Akhirnya Widi sendirian di situ, teman-temannya pada balik. Nah si Widi ini kan bingung juga, waktu itu dia juga nggak ada HP, jadi mau nelpon ya gimana juga, mau nggak mau dia harus pulang. Soalnya namanya anak kecil kan ya, jam segitu itu katanya dia jam 10-an lah, 10 lebih. Dia ya bingung, kalau nggak pulang nanti dia dimarahin sama orang tuanya. Jadi akhirnya dia nekat buat jalan kaki sampai ke rumahnya. Jalan pilihan dia pulang itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu dia lewat jalur jalan yang ada sungai, yang kayak ada air terjunnya, cuma itu sungai gitu loh. Di situ tempatnya itu angker banget. Jadi kalau orang lewat situ kebanyakan pasti lari terbirit-birit. Nah yang kedua, dia itu lewat yaitu di pabrik nanas. Di situ memang ada penerangan, cuma memang di depannya pabrik nanas, jalan di situ itu masih jalan bebatuan, jalan makadam. Kalian tahu kan itu batu-batunya itu udah gede-gede banget. Kalau nggak pakai alas kaki juga sakit, pakai alas kaki pun lewat situ juga sakit ya kalau jalan. Jadi dia lewat pabrik nanas. Di pabrik nanas itu kan ada pos ya. Dia mau lewat situ, dia itu takut, teman-teman. Jadi dia duduk di pos itu sambil nungguin kalau ada orang jalan, dia bisa bareng. Ternyata sampai setengah jam, pokoknya dia nunggu lama ya, setengah jaman, gak ada orang yang lewat. Akhirnya dia mau gak mau memberanikan diri buat lewat depan pabrik nanas. Anak kecil kelas 6 SD,
Bayangin, jam 10 lebih, udah hampir jam 11-an, dia lewat sendirian di depannya pabrik angker, pabrik nanas. Kalian tahu betapa merindingnya dia gimana waktu itu. Jadi akhirnya dia nekat jalan pelan-pelan. Dia itu ngerasanya, katanya ya, jalan itu udah cepet banget, cuma nggak tahu kenapa kayak di slow motion kayak gitu teman-teman. Jadi dia lewat situ, terus dia itu dengar ada suara orang, suara wanita. Ya dia cuek aja sebenarnya. Kok suaranya ini aneh, kayak orang nangis tapi bukan nangis, tapi kayak orang desah gitu. Nah, anak umur segitu ya tergantung pergaulannya juga ya. Dia itu langsung pikirannya itu aneh kemana-mana. Ya nggak tahu ya, namanya anak laki-laki pubernya umur berapa. Dikira dia itu ada orang yang lagi berhubungan badan kayak gitu teman-teman, berhubungan intim. Jadi dia itu penasaran pas di depan pintu gerbang pabrik itu ya, pabrik nanas, dengar suara cewek. Dia penasaran, pikirannya dia ada orang yang lagi kayak gitu. Terus dia intip dong, dia intip. Dan ternyata teman-teman, apa yang terjadi? Kalian bisa tebak sendiri. Oke, jadi dia intip ya di situ. Katanya dia pas ngintip itu dia cuma lihat lampu yang ada di dalam pabrik itu kayak lampu disco, ketap-ketip. Nah, ternyata teman-teman, tanpa dia sadari di sebelahnya itu dia ngelihat ada wanita cantik sekali. Dia persis seperti sinden Jawa zaman dulu. Aduh, aku merinding banget ini. Jadi itu katanya si Widi, sinden ini cantik sekali, pakai konde plus tusuk kondenya juga, pakai kebaya warna merah dan pakai apa ya namanya itu, jarik ya, orang sini kalau bilang jarik. Jariknya itu warna hitam tapi ada emasnya. Dia cantik tapi dia nangis sambil nutupin mukanya. Widi kan tahu mukanya, terus habis itu sindennya ini nutup mukanya sambil nangis. Dan yang bikin dia merinding itu tangisannya semakin keras dan wajahnya itu pucat teman-teman, pucat sekali. Pas Widi lihat itu dia seketika langsung lemes tuh, dia lemes anaknya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma lihat, dia nggak bisa noleh, dia cuma bisa lihat sinden yang lagi nangis itu sambil diem, mau nangis nggak bisa, mau lari nggak bisa, udah lemes. Dia terpatung di situ, udah jadi kayak batu gitu dia. Setelah si Widi itu terpaku sekian lama di situ, dia langsung ngeh kalau yang dia lihat itu ternyata adalah makhluk yang bikin orang itu merinding. Akhirnya Widi ambil itu sendal dia, diambil, langsung dia lari. Dia itu ngomongnya larinya itu cepet banget, nggak tahu deh pokoknya cepet larinya. Bayangin itu di jalan makadam kayak gitu ya, pasti sakit ya. Katanya dia itu sampai nggak kerasa sakitnya kalau dia itu lari kenceng banget. Sampai akhirnya di belokan itu ada orang yang bikin acara, ada acara kayak hajatan, nggak tahu apa gitu, mungkin nikahan ya kata Widi kayak gitu. Ditanyain si Widi, kenapa Le kamu? Dia cuma bisa nggak apa-apa katanya dia kayak gitu. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah, dia nangis, dia bilang ke ibunya, Bu, tidur sama ibu aja ya gitu. Padahal dia itu nggak mau biasanya tidur sama ibunya, saking dia takutnya. Sampai sekarang katanya dia itu masih ingat persis wajah si sinden tersebut. Jadi semalaman itu si Widi tidur sama ibunya, dan besok paginya itu
si pamannya itu bilang, kemarin pas lewat pabrik nanas itu katanya si paman tahu ada anak kecil itu persis banget sama si Widi. Ngapain ya di pos, katanya itu di pos tempat Widi, nungguin orang kalau bisa bareng pulang gitu loh teman-teman. Katanya si anak itu nungguin ibunya ada di dalam pabrik nanas. Bayangin loh, anak kecil nungguin ibunya di dalam pabrik nanas, padahal pabrik nanas itu udah lama banget gak dipakai, udah gak ada manusia yang berani masuk ke dalam situ. Itu cerita ganjil dari pamannya si Widi. Setelah kejadian itu, si Widi tuh gak pernah berani teman-teman lewat depan pabrik nanas. Jadi selama bertahun-tahun dia gak berani. Cuma kalau sekarang katanya dia kalau lewat situ ya udah biasa. Cuma dia masih ingat betul wajah sinden tersebut. Nah, ini kemarin itu aku itu gini teman-teman, cerita sama emak itu nenekku sama emak. Aku tanya ke emak, pabrik nanas yang dulu emak kerja di situ itu dulu pernah ngalamin hal ganjil enggak? Aku tanya kayak gitu. Katanya emak memang di situ itu memang angker banget. Nah, emak itu juga cerita dulu waktu emakku masih muda. Di situ kalau mau panen padi mesti ngadain kayak acara gede-gedean yang ngundang sinden, wayang, kayak gitu ternyata teman-teman. Katanya emak, sindennya itu selalu pakai tusuk konde, ya rambutnya dikonde kayak gitu. Terus pakai kebaya warna merah sama jaritnya itu emas tapi gambarnya merak dan selendangnya warna ungu. Jadi persis kayak yang dibilangin sama si Widi. Katanya emakku malah gini, iku berarti danyangane sing jaman biyen ana di kono. Soale meskipun sinden yang diundang itu juga harus tepat, nggak main-main. Kalau nggak cocok katanya bisa meninggal di bawah sama danyangan di situ. Danyangan itu maksudnya setan gitu loh teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi di pabrik nanas itu horor banget. Nah buat teman-teman yang punya cerita horor di pabrik nanas, kalian bisa share ke aku dengan cara DM di podcast Sinoni. Oke, sekian cerita dari podcast Sinoni. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Maafin aku kalau pembawaanku mungkin kurang baik ya, tapi aku selalu belajar buat bawain cerita dengan sebaik mungkin. Bye bye teman-teman.